Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, perkenalkan, saya Noni Peritosari, calon guru penggerak angkatan 11, SMP Negeri 7 Tulambong Barat, Kabupaten Tulambong Barat, Provinsi Lampung. Di sini saya akan melampirkan tugas koneksi antar materi 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang unik. Dalam model ini, guru tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Dalam hal ini, siswa merasa lebih terlibat dan tertantang ketika materi pembelajaran relevan dengan minat dan kemampuan mereka. Kedua, meningkatkan prestasi belajar. Dengan pembelajaran yang disesuaikan, siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Ketiga, membentuk karakter. Dalam hal ini, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, kenali siswa seperti gaya belajar visual, auditori, kinestetik, minat, topik yang disukai, hobi, serta kemampuan, tingkat pemahaman, dan kecepatan belajar. Yang kedua, ada diferensiasi konten. Dalam hal ini, seperti kesiapan, tawarkan materi tambahan atau yang lebih sederhana sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, ada minat. Berikan pilihan topik atau proyek yang sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya ada profil belajar. Dalam hal ini, sesuaikan dengan materi dengan gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, kinestetik. Yang ketiga ada diferensiasi proses. Dalam hal ini, kegiatan bervariasi. Gunakan berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, presentasi, proyek, atau permainan. Selanjutnya ada tingkat kesulitan. Dalam hal ini, tawarkan kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pengelompokan. Buat kelompok heterogen atau homogen berdasarkan kesiapan, minat, atau gaya belajar. Selanjutnya ada diferensiasi produk. Dalam hal ini, pilihan produk berikan siswa pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk produk seperti laporan, poster, video, atau presentasi. Terakhir adalah kriteria penilaian. Sesuaikan kriteria penilaian dengan tingkat kemampuan dan kompleksitas produk yang dihasilkan siswa. Selanjutnya, contoh penerapan di kelas, yaitu pelajaran matematika. Yang pertama ada konten. Dalam hal ini, siswa yang sudah menguasai materi dapat mengerjakan soal-soal HOTS, sedangkan siswa yang masih kesulitan dapat mengerjakan soal-soal dasar. Yang kedua ada proses. Dalam hal ini, siswa dapat memilih untuk mengerjakan soal secara individu, berpasangan, atau kelompok. Selanjutnya adalah produk. Dalam hal ini, siswa dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya melalui video, poster, atau simulasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal? Berikut adalah cara pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, fokus pada kebutuhan individu, yaitu setiap murid memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, dan minat yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Ketika materi pembelajaran relevan dengan minat dan kemampuan mereka, murid akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Dengan pembelajaran yang disesuaikan, murid dapat lebih mudah memahami materi pelajaran. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yaitu pembelajaran berdiferensiasi mendorong murid untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menjadi pembelajar mandiri. Yang terakhir, meningkatkan hasil belajar. Dalam hal ini, dengan pemahaman yang lebih baik dan motivasi yang lebih tinggi, murid cenderung mencapai hasil belajar yang lebih optimal.
Selanjutnya kaitan antara modul 1 dan modul 2 dalam program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, fokus pada murid. Dalam modul 1 biasanya membahas tentang filosofi pendidikan, profil pelajar Pancasila, dan pentingnya memahami karakteristik perkembangan murid. Dalam modul 2, membangun atas pemahaman tersebut. Modul 2 kemudian mengaplikasikannya dalam praktik pembelajaran, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, dengan memahami kebutuhan dan karakteristik murid. Guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul 1, menekankan pentingnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Yang kedua, modul ini memberikan bekal kepada guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif, terutama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru diharapkan mampu merancang dan mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi. Dalam modul 1, menekankan pentingnya kolaborasi dengan sesama guru, kepala sekolah, dan komunitas sekolah. Dalam modul 2, kolaborasi juga sangat penting dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu bekerja sama dengan rekan sejawat untuk berbagi ide, sumber daya, dan best practice. Sekian pemaparan saya tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.